Subhanahu wa ta'ala. Makanya untuk beribadah kepada Allah, tafarraq li ibadati, luangkan waktu untuk ibadah kepada Allah. Kira-kira kita datang ke sini meluangkan waktu nggak kira-kira? Sebenarnya kalau enaknya cuman karena kita ngaku sebagai hamba Allah, merasa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun hujan pun biarkan, saya harus meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa yang akan Allah berikan kalau kita ibadah kepada Allah meluangkan waktu? Amla setelah kagilan wa asyudu fakron, Allah akan menanamkan rasa kaya dalam hati kita, rasa qanaah, rasa syukur, dan akan ditutup pintu kefakiran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada dunia, tapi rakus terhadap akhirat. Tapi kalau orang yang tidak meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah, akan Allah tanam rakus kepada dunia, qanaah kepada akhirat. Sehingga kalau orang sudah qanaah kepada akhirat, saudara, maka dia saya alhamdulillah, walaupun setahun sekali saya sholat nih, daripada saudara saya itu sebenarnya tak pernah sama sekali. Ini contohnya orang yang qanaah kepada akhirat. Ya alhamdulillah, saya pernah nyumbang masjid lah walaupun 10.000, tetangga saya nggak pernah. Yang penting intinya kalau sudah urusan ibadah, dia terima banget, qanaah banget. Tapi kalau urusan dunia dia rakus. Sehingga kalau rakus saudara, maka tidak tahu halal atau haram. Ini diakibatkan daripada yang namanya orang rakus. Karena yang namanya orang rakus, Pak, berapapun kurang. Kalau orang bersyukur dikasih 100.000, Pak, udah senang banget tuh. Itu orang bersyukur. Kalau orang rakus 100 triliun, Pak, masih kurang. Makanya kalau kita lihat, Pak, yang korupsi triliunan itu kira-kira orang kaya miskin? Orang kaya. Jadi yang sampai 10.000 triliun itu semuanya orang kaya, bukan orang miskin. Makanya dulu kan ada katanya kalau pilih pejabat yang kaya, biar apa? Biar gak korupsi katanya. Tapi ternyata kalau ada sifat serakah, saudara, sekaya apapun manusia, tetap dia akan rakus. Kalau sudah punya sifat qanaah dalam kehidupan, semiskin apapun dia, maka akan ada daripada sifat qanaah, tidak akan rakus. Ada orang miskin, Pak, bahkan mau dimakan aja susah. Hari itu nggak ada yang makan. Tiba-tiba dia melihat ada uang 50.000, nggak berani dia ngambil. Kenapa? Nggak tahu punya siapa nih. Ada orang kaya raya, Pak, udah triliunan uangnya, tapi ada kesempatan masih juga nyolong. Kenapa? Sifat serakah. Jadi sifat serakah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang dia ibadah, dia sholat, cuma tidak meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sholat tapi semau dia. Dia ibadah semau dia. Tidak meluangkan waktu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan ditanam oleh Allah daripada yang namanya sifat serakah. Makanya kita belajar, Pak. Kita belajar meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah. Biar apa? Biar kita ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala qanaah kepada dunia, rakus kepada akhirat. Sehingga orang kalau sudah rakus kepada akhirat, Pak, dia sudah sholat tapi masih ngejar berjamaah. Dia sudah berjamaah, ngejar istiqomah 5 waktu. Sudah 5 waktu istiqomah, masih ngejar bagaimana baca Quran sebelum juz. Setiap hari saudara selalu mengejar dan tidak ada puasnya untuk amalan daripada akhirat. Tapi kalau untuk urusan dunia sudah nggak merasa cukup. Misalnya ini ada tabungan udah 10 juta, udah aman dah sebulan. Dia kerja, cuman tidak serakah. Karena dia yakin bahwasanya yang namanya dunia itu kan sifatnya sementara. Dunia pada dasarnya hanya keperluan saja dan tujuan kita adalah akhirat.
Fatimah, selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.